Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa anggota KIR pada khususnya dan pemirsa YouTube pada umumnya. Kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai unsur-unsur 5W plus 1H yang ada dalam sebuah artikel berita. Unsur 5W plus 1H ini merupakan sebuah metode dalam menulis berita yang dikemukakan oleh Rudyard Kipling, di mana 5W plus 1H ini merupakan sebuah metode untuk menulis berita secara luas dan mendalam. Lalu apa 5W plus 1H ini adalah meliputi what, apa yang terjadi, who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, why, mengapa hal itu bisa terjadi, when, kapan peristiwa itu terjadi, where, di mana peristiwa itu terjadi, dan how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Untuk lebih jelasnya, kita coba identifikasi salah satu berita yang ada di website sekolah. Nah, di website smpn4packaging.sch.id, di sini sudah ada berita dengan judul SMPN 4 Packaging gelar pemilihan ketua OSIS berbasis digital. Dari judul tersebut sudah terlihat jelas bahwa apa? Pertanyaan pertama, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelaksanaan pemilihan ketua OSIS Pilketos. Itu yang pertama, apa yang terjadi? Kemudian, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Yang terlibat adalah SMPN 4 Packaging, ini secara umum. Keluarga besar SMPN 4 Packaging yang meliputi siswa, guru, karyawan, calon ketua dan wakil ketua OSIS. Atau lebih khususnya ada ketua pelaksana kegiatan Pilketos, yaitu Repi Purnamasari atau ketua panitia. Kemudian ada lagi Ibu Hidayatul Royahana. Ini merupakan pembina OSIS. Kemudian ada lagi 4 pasangan calon. Ada Neng Rahma Erlin, Cici Nadia, Dila Bunga, dan Lydia Carmila. Ini pasangan calon yang dipilih oleh siswa untuk menjadi ketua dan wakil ketua OSIS. Untuk unsur yang ketiga ada why. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kalau ada pertanyaan why mengapa, biasanya jawabannya adalah karena untuk memilih. Memilih apa? Memilih calon atau ketua. Pemilihan ketua OSIS untuk masa bakti 2022-2003. Karena pengurus OSIS 2021-2022 sudah habis masa kerjanya. Nah, kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi? Dalam artikel berita sudah jelas ya. Pelaksanaan Pilketos dilaksanakan hari Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2022 pukul 08 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Nah, kemudian where, di mana peristiwa itu terjadi? Di laboratorium komputer sekolah. Kemudian pertanyaan ketiga terakhir ke-6, bagaimana peristiwa itu terjadi? Ini kaitannya dengan kronologi atau urutan peristiwa pemilihan ketua OSIS. Nah, di sini kan secara umum dijelaskan, ditulis
Pemilihan OSIS digelar pukul 08 sampai 10 secara umum. Nah, berdasarkan data dari panitia, daftar pemilih sebanyak 413 siswa dari kelas 7, 8, 9. Sedangkan yang memilih hanya 321 siswa. Urutan-urutannya kan seperti itu. Kemudian hasil akhirnya, perolehan suara paslon 1 36 suara, paslon 2 18 suara, paslon 3 251 suara, dan paslon 4 16 suara. Dengan demikian, pemenang Pilketos adalah Bunga Regina dan Della Puspita Sari Sabaria. Yang artinya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua OSIS untuk masa bakti 2022-2023. Ini urutan-urutannya. Di sini ada beberapa nama yang dimintai keterangan. Ada Repi Purnamasari, posisinya sebagai apa dia? Sebagai ketua pelaksana kegiatan atau panitia penyelenggara. Kemudian ada kita minta keterangan kepada Ibu Dayatur Ayahana SPD selaku pembina OSIS. Kemudian sumber berita juga berdasarkan data kehadiran atau presensi, kemudian rekap hasil. Ini rekap hasil ini disampaikan oleh atau diumumkan oleh Ibu Dayatur Ayahana. Rekap hasil pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS. Nah, kemudian dari sini sudah jelas 5W 1H sudah terpenuhi ya, unsur 5W 1H. Kemudian keterangan-keterangan atau tambahan-tambahan di dalam artikel berita. Di sini ada foto. Foto lagi apa? Ini ada keterangannya. Bapak Ende Abdul Rahim, Bapak Yuka Suara, Bapak Saifullah, dan Ibu Tati Hermayanti saat memberikan ucapan selamat kepada seluruh peserta. Kemudian ini ada foto lagi. Della Puspita, Bunga Regina saat memberikan sepatah dua patah kata setelah dinyatakan sebagai pemenang Pilketos. Kemudian ini ada Bapak Aceng saat memberikan ucapan selamat kepada seluruh kandidat pasangan calon. Ibu Dayatur Ayahana saat mengumumkan hasil perhitungan suara. Bapak Arundaya saat memberikan pengarahan. Dan ini para siswa, ini panitia, ini pemilih, peserta pemilih yang akan memilih kandidat calon. Para siswa sedang mengikuti proses pemungutan suara berbasis digital menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Kemudian di sini ada Garut 14 Maret 2022. Tapi kok ini 12 Maret 2022? Maksudnya gimana? Kenapa berbeda? Garut 14 Maret 2022 ini merupakan tempat dan waktu atau tanggal menulis berita di website ini. Kemudian ini 12 Maret 2022 merupakan tanggal pelaksanaan pemilihan ketua OSIS. Jadi 2 hari kemudian, 2 hari setelah pemilihan ketua OSIS baru artikel berita ditulis dan diterbitkan di website sekolah. Kemudian di sini juga ada warna merah ya dalam artikel. Ini apa ini? Ini link internal. Ketika diklik akan menuju ke berita lain yang masih ada dalam website sekolah ini. Kemudian seharusnya ini di akhir berita ada nama penulis, baik itu nama lengkap maupun nama inisial. Ini idealnya seharusnya, sehingga jelas siapa penulisnya. Atau mungkin jika penulis berbeda dengan
orang yang orang yang ada di lapangan, misalnya wartawannya berbeda, harus dicantumkan juga. Jika ada editornya, bisa ditulis juga nama nama wartawannya siapa, nama penulisnya siapa, nama editornya siapa. Ini idealnya ditulis semua di paling akhir tulisan artikel. Jadi dari sini cukup sekian ya, cukup jelas ya mengenai identifikasi atau analisis unsur 5W1H dalam sebuah berita. Sehingga rasanya sudah cukup, kita akhiri. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.